Hari ini saya akan coba bahas tentang perangkat keras MCS51. Materi sudah saya unggah di Teams. Silahkan Anda bisa mengunduh materi tersebut untuk kemudian bisa menjadi salah satu bahan pembelajaran Anda. Keterkaitan dengan kuliah sebelumnya, kita sudah bahas ya kemarin itu tentang dasar-dasar mikroprosesor, mulai dari mikrokontroller, mikroprosesor, pengertian antara mikrokontroller, mikroprosesor. Anda juga sudah misalnya sistem on chip. Kemudian arsitektur juga sudah kita bahas tentang bus, tentang data dan alamat, pembacaan dan penulisan memori, peta memori dan decoder alamat, peta memori yang 16 bit maupun IC decoder yang dia merupakan salah satu yang kita sebut sebagai glue logic atau lem untuk perekat untuk logic yang menghubungkan antara memori dengan mikroprosesor. Itu biasanya membutuhkan glue logic, salah satunya itu adalah decoder. Glue logic bisa diimplementasikan juga dengan CPLD atau dengan IC TTL biasa juga bisa gitu. Nah, Anda diharapkan sudah memahami konsep-konsep tersebut sebagai dasar-dasar mikroprosesor. Hari ini kita akan bahas tentang perangkat keras MCS mulai masuk bagaimana kemudian membuat satu sistem yang sudah bisa jalan, kita sebut sebagai standalone system, atau ada yang menyebutnya juga sebagai SBC, S-nya sebagai single, B-nya sebagai board ya, kemudian C-nya itu sebagai komputer. Artinya memang dia sudah bisa berlaku sebagai komputer dengan papan tunggal, papannya tunggal, sehingga disebut sebagai SBC. Bagaimana kemudian bisa menjadikan dia sebagai komputer yang bisa jalan atau standalone itu, maka Anda harus memberikan sumber daya, Anda pun harus memberikan sumber detak. Ditambah lagi ada pin-pin kendali yang kemudian dimasukkan ke sana, plus I/O ya, input dan output untuk bisa berinteraksi dengan device lain. Nah, kita akan belajar konfigurasi MCU mulai dari pin kendali catu daya, kemudian juga belajar tentang rangkaian termasuk juga pin I/O ya, pin I/O, pin kendali catu daya, harus bisa membedakan apa itu I/O, apa itu kendali, apa itu catu daya, apa itu pasif juga perlu Anda pelajari. Kemudian rangkaian sumber daya, kemudian arsitektur Atmel AT89C dan AT89S. Anda diharapkan mampu membedakan yang C dengan S. Dan arsitektur yang lain, misalnya ada AVR, itu punya Atmel semua, ini pun punya Atmel tapi dia keluarga yang MCS51 8051. Yang Atmel Anda kena yang lain ya, keluarga yang lain selain 8051 atau MCS51 itu adalah AVR. AVR pun modelnya banyak ya, ada AT Tini, ada AT yang biasa, AT Mega, AT X Mega. Silakan nanti Anda bisa lihat beragam varian yang ada di AVR. Termasuk juga ada PIC. PIC juga khusus juga mirip seperti AVR yang dibuat oleh Atmel. Dia itu punya banyak sekali varian yang akan dibedakan dari misalnya peripheral yang dimiliki, kemudian dari peripheral, kemudian dari memori, dari I/O, kemudian dari banyaknya ADC dan seterusnya. Itu yang menjadikan pembeda ya antar varian yang ada di PIC, yang ada di AVR. Kalau 8051 itu hampir sama gitu. Yang buatan Atmel, yang buatan yang lain-lain itu sama karena ini merupakan arsitektur standar. Kemudian sebentar, kita juga Anda akan belajar juga tentang arsitektur port 0, 1, 2, 3. Jadi walaupun nanti yang AVR tidak dipelajari, PIC tidak dipelajari, Anda diharapkan nanti bisa mencoba mencari ya, mencari bagaimana arsitektur dari kedua mikrokontroller tadi, itu AVR maupun PIC. Terkait dengan yang 8051 antara C dengan S pun beda. Kalau C dengan S cara I/O-nya sama, artinya fungsionalnya sama. Tapi yang membedakan adalah kalau yang S itu Anda bisa langsung memprogram di papan rangkaiannya.
Artinya kalau misalnya Anda sudah membuat board ya, papan rangkaian, Anda sudah mencolokkan microcontroller untuk memprogram aplikasi ke dalam microcontroller, Anda bisa langsung menggunakan port yang tersedia di AT8S ini untuk bisa memprogram. Mengunggah program Anda ke sana biasanya berupa kode hexa yang berisi instruksi-instruksi untuk AT89S sesuai dengan aplikasi yang Anda kembangkan. Anda bisa langsung menggunakan port yang sudah disediakan di AT89S. Kalau yang C itu Anda harus mencabut mikrokontrolernya. IC microcontroller Anda cabut, Anda colokkan ke programmer hardware, kemudian baru Anda bisa memprogram. Itu yang C dengan S, beda C dengan S. Nanti Anda silakan bisa mencoba membaca referensi yang saya berikan di sini ya, dokumen ATME 8051 microcontroller hardware manual. Jadi referensinya saya menggunakan yang pertama datasheet ya, kemudian hardware manual ini pun bisa Anda gunakan sebagai referensi dalam pembelajaran kita. Di awal saya pernah menyampaikan juga bahwa apa yang akan kita pelajari memang arsitektur spesifik ya, artinya arsitekturnya dia memang spesifik untuk MCS 51. Namun diharapkan dengan pemahaman Anda terhadap konsep yang ada di microcontroller MCS 51 atau 8051 ini bisa membuat Anda ya nanti bisa memahami juga arsitektur yang lain. Karena sebenarnya konseptualnya hampir sama ya, yang membedakan adalah strukturnya, kemudian paradigma desainnya dan seterusnya yang membedakan itu. Tapi secara umum Anda nanti bisa ini ya mempelajari arsitektur yang lain dengan mudah. Walaupun dalam kuliah ini saya tekankan ya, bukan saya tekankan, saya lebih mengkhususkan kepada yang MCS 51 sebagai microcontroller yang standar. Kemudian kita masuk ke antarmuka. Kita coba lihat ini. AT89C dengan yang S. Ini dua-duanya standar semua gitu. Maksudnya microcontroller standar 8051 yang membuat Atmel, yang membuat PIC, yang membuat yang lain-lain itu sama gitu. Dia standarnya sama ya. Yang membuat microchip dia membuat arsitektur maupun pinoutnya itu sama antara yang dibuat oleh beberapa vendor itu. Atmel dia punya seri yang AT89C dengan AT89S. Nah, yang diinginkan itu adalah Anda mampu membedakan. Kira-kira bedanya di mana? Ada pin ini ya, pin 15, 16, 17. Yang dia punya yang kita sebut sebagai alternate function itu, fungsi alternatif. Ada MOSI, MISO, SCK. MOSI, MISO, SCK inilah yang kemudian dia digunakan nanti untuk memprogram secara sirkuit ya, in circuit programming untuk yang AT89S. Kalau AT89C tidak ada. Untuk memprogram Anda akan memerlukan alat untuk memprogramnya, hardware untuk memprogramnya, dan Anda harus mencabut chip ini. Yang C kita sebut nanti di AT89S itu adalah ada pin ISP, in circuit programming. Hampir semua sekarang ya microcontroller yang dikeluarkan oleh vendor itu adalah yang dia sifatnya adalah ISP, in circuit programming. Misalnya AVR dia sudah in circuit programming, PIC sudah in circuit programming, yang 8951 yang kelas S itu sudah in circuit programming. Karena dia menawarkan kemudahan untuk memprogram. Untuk memprogram ya adalah ribet kalau misalnya Anda ingin memprogram, Anda harus mencabut terlebih dahulu IC-nya, Anda colokkan ke programmer, baru Anda bisa memprogram. Itu akan sangat ribet. Dan seringkali membuat IC-nya, ya dulu pengalaman saya itu waktu menggunakan AT89C itu adalah kakinya sering patah karena kan sering dicabut colok walaupun di sana ada soket. Nah, menggunakan AT89S microcontroller yang dia punya ISP, Anda tidak perlu melakukan itu. Langsung bisa memprogram, bisa lewat JTAG ya, kita sebut sebagai JTAG. Ada programmer lain yang kemudian tinggal Anda colokkan ke port untuk program.
Ada juga misalnya dengan menggunakan USB seperti yang ada di Arduino, kan dia langsung bisa dengan USB, walaupun di sana ada programmernya itu sudah ditanamkan di Arduino tersebut, sehingga Anda tidak perlu mempunyai pemrogram eksternal. Ini adalah AT89C dengan AT89S. Kemudian pin antarmuka, dia arsitekturnya itu adalah HAVAC. Kemudian pin antarmuka bisa kita bedakan jadi 4. Ada power, ada data I/O, ada pasif, ada kontrol. Anda harus bisa membedakan ini ya. Power itu apa? Dia merupakan pin yang digunakan untuk sumber daya. Dan untuk reference itu ground ya. Kalau di perangkat digital, reference itu umumnya ground. Ground itu dia tegangannya 0 volt. Semua titik dia harus punya referensi terhadap ground ya, terhadap GND ini. Harus punya referensi yang sama. Kalau tidak sama gimana? Bagaimana kemudian Anda bisa membedakan antara, karena tegangan itu kan adalah beda potensial ya. Anda ingat kembali bahwa tegangan itu adalah beda potensial. Kalau beda potensial itu berarti ada 2 titik yang dia potensialnya beda. Nah, kalau misalnya Anda menggunakan referensi yang tidak sama, maka di satu titik dengan titik yang lain akan berbeda. Nilai tegangannya karena berbeda referensi, sehingga ground dia dijadikan sebagai titik referensi. Itu satu prinsip dasar yang perlu Anda pahami terkait dengan ground. Setiap perangkat elektronik dia harus punya titik referensi, terutama yang digital ya. Digital itu dia harus punya titik referensi, yang digunakan saat ini adalah ground. Kemudian nanti pun sebenarnya Anda kenal ada yang unipolar ya, ada yang bipolar. Anda akan kenal nanti mungkin di TIP ya, teknik interface dan peripheral, ada yang unipolar, referensinya itu ke ground, ada yang bipolar. Nanti berarti referensinya itu referensinya ke ground, tapi kemudian ada 2 jalur yang dia nilainya bisa positif, bisa negatif. Nanti silakan Anda pelajari. Kemudian ada data I/O, ada pasif. Kalau pasif ini tidak ada aliran data ya. Ini biasanya ada di clock ya, install 1, install 2. Ada juga kontrol. Harus bisa dibedakan antara data ini dengan kontrol. Nanti silakan Anda pelajari ya di bagian pin antarmuka ini. Saya ingin menekankan bahwa dalam satu pin dia bisa jadi ada 2 fungsi. Anda bisa melihat ini ya, misalnya 39 itu P00 dengan AD0. Apa itu AD0? Silakan Anda baca di referensi yang saya berikan. Kemudian ini distribusi portnya silakan Anda pelajari. Ada ALE, ada output, ada PSEN, ada EA atau VFP. Bagaimana kemudian Anda bisa yang EA ini adalah external access ya. Anda bisa mengontrol mikrokontroler itu akan mulai mengambil programnya itu dari mana, memori eksternal atau memori internal. Ini hanya ada di 8051 ya. Kalau di AVR itu dia tidak ada EA seperti ini. Karena di dalamnya sudah ada memori internal yang cukup ya. Kemudian untuk tersambung ke memori eksternal, maka Anda harus menggunakan antarmuka yang lain, bukan menggunakan paralel. Kalau yang 8051 ini dia masih paralel. Sekarang kita lihat sumber clock. Sumber clock atau kita sebut sebagai sumber tetap, ada 2 konfigurasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah Anda bisa menggunakan kristal ya. Ini disebut sebagai komponen kristal dan ini simbolnya. Anda tinggal berikan nilai C1, C2, C1, C2, dia akan menentukan rise time dengan fall time-nya. Dan biasanya dia nilainya sama ya. Kalau sama berarti rise time dengan fall time-nya sama, karena dua kristal ini kedua kapasitor ini dia akan menentukan charge dengan discharge. Pada saat naik dia charging ya, pada saat dia turun dia itu discharge. Nah, lama waktu charging dengan discharge itu dia akan ditentukan oleh besarnya nilai C2. C2 ini dia nanti satuannya kapasitor itu ini ya, farad gitu ya, dan ordernya biasanya dalam order pico ya, picofarad gitu. Silakan nanti Anda pelajari yang bagian sini. Sumber clock harus ada. Kalau tidak ada sumber clock, sudah tidak ada nadinya, perangkat akan mati ya, karena sumber clock ini dia digunakan untuk menselaraskan setiap aktivitas atau setiap task ya, atau setiap komponen itu selalu diselaraskan oleh clock ini gitu. Kemudian ini
model yang lain Anda bisa menggunakan Xtal 1 ini dengan untuk memberikan masukan dari clock eksternal seperti ini. Dan frekuensi clocknya itu adalah 0 sampai 33. Dan di mana nilai ini muncul? Anda bisa baca di datasheet ya, datasheet 8051 terkait spesifikasi dari 8051 ini. Berapa frekuensi clock yang bisa diberikan? Ini akan muncul seperti ini. Jadi nanti Anda bisa menggunakan misalnya ini 12 MHz. Kemudian ada yang 24, ada yang bentuknya 11,0582 MHz, itu juga ada. Nanti silakan Anda coba, dan masing-masing punya ini ya pertimbangan sendiri. Nah, diagram pewaktuan pun ini perlu Anda pahami. Kemarin Anda sudah belajar juga apa itu TP, T naik ya, high time, low time, rise time, fall time. Ini perlu Anda pahami. Kapan minus, kapan max. Minus max ini artinya apa? Anda pun harus pelajari juga. Bahwa diagram pewaktuan ini perlu Anda pahami pada saat Anda ingin mencoba mengantarmukakan satu misalnya microcontroller ini dengan device yang lain, misalnya dengan memori. Anda perlu memperhatikan diagram pewaktuan ini untuk bisa menentukan rise time yang diperlukan berapa, fall time yang terjadi berapa, sehingga sinyal yang dikirimkan dari misalnya prosesor microcontroller ke memori itu dia bisa handal. Bisa handal itu dalam artian dia kalau dikirimkan 0 diterima 0, kiriman 1 diterima 1. Kalau tidak andal, misalnya ini terlalu landai akan menyebabkan dia tidak andal. Kalau terlalu tajam pun, dia juga jadi tidak andal. Kalau dari sisi pengiriman data, kemungkinan iya data akan bisa lebih diterima ya, tapi dia bisa menyebabkan adanya harmonik, frekuensi harmonik. Anda akan belajar di pengolahan sinyal digital ya, bahwa sinyal kotak itu harmoniknya itu lebih banyak daripada yang sinyal yang landai seperti ini ya, trapesium ya, apalagi lebih landai dia akan harmoniknya akan jauh gitu, frekuensi harmoniknya dia akan lebih jauh daripada yang melandai. Frekuensi harmoniknya dia bisa menyebabkan interference dalam perangkat elektronik itu diperhatikan karena dia bisa mengganggu perangkat yang lain atau bisa mengganggu komponen yang lain. Sinyalnya mirip seperti kita transmisi radio lah ya. Radionya dia masuk ke data ke penerima yang lain akan menimbulkan interference gitu. Dan seringkali interference itu tidak diinginkan, bahkan harus dihilangi. Harus dihilangkan ya, diredam maupun dia jangan boleh keluar gitu. Nah, ini diagram pewaktuan, Anda perlu mempelajari ini. Ada pewaktuan yang sinkron, ada pewaktuan yang sinkron. Apa bedanya? Kalau yang sinkron itu dia bisa terjadi sewaktu-waktu gitu. Kemudian kalau sinkron itu harus ada sinyal yang dia digunakan untuk sinkronisasi. Dalam hal ini adalah clock. Clock itu dia merupakan ya, atau detak, dia merupakan sinyal periodik dengan periode tertentu. Itu adalah clock. Kalau Anda lihat kan dia periodik ya, periodik di sini. Periodenya berapa? Anda lihat aja periodenya adalah waktu yang diperlukan dari 0 sampai 0 ini ya. Satu gelombang gitu. Satu gelombang itu adalah satu periode. Itu adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang kan periode ya. Ini Anda akan dapatkan di sini. Kalau yang asinkron itu dia tidak ada sinyal yang digunakan untuk mensinkronkan. Tidak ada, dalam artian tidak ada sinyal clocknya kan, sehingga di sini kita bisa menyatakan ya bahwa sinyal pewaktuan sinkron itu selalu ada sinyal clock yang digunakan untuk mensinkronkan. Maksudnya mensinkronkan itu gimana sih? Anda bisa melihat di sini, misalnya dia sinkron terhadap transisi naik sinyal clock. Begitu sinyal clock ini naik, D-nya akan dibaca gitu, dan akan menghasilkan nilai Q. Kalau kita lihat di sini adalah flip flop ya. Begitu ini naik, maka akan dibaca nilai D-nya, akan dikeluarkan ke Q. Sehingga dia kemudian nilainya akan berubah, tapi ada delay-nya. Dari ini ya, dari titik mulai dia naik sampai
kemudian menghasilkan nilai Q, dia akan ada delay dan seterusnya. Artinya nanti yang akan dijadikan sebagai apa ya, penyinkron itu adalah bisa transisi naik, bisa transisi turun dari sinyal clock gitu, atau sinyal tetap. Anda sudah belajar dalam ya di sistem digital. Kemudian catu daya bisa dilihat nanti dari karakteristik DC dari microcontroller, dia butuh tegangan berapa sih? Umumnya adalah 5 volt plus minus 20%, berarti 4 volt sampai 5,5 volt ini masih bisa dimasukkan. Tegangan maksimal yang absolut ya, Anda harus perhatikan juga, Anda jangan memberikan tegangan lebih dari 6,6. Kalau tidak, maka ya microcontroller Anda akan ini ya rusak ya, karena dia tegangan masukannya dia lebih dari tegangan absolutnya. Ini adalah batas yang tidak boleh, ini seperti batas keras ya, Anda tidak boleh melewati ini. Termasuk juga arus keluaran maksimum ini 15 mA, sehingga kalau misalnya Anda paralel misalnya di perangkat I/O ya, input output, Anda paralel LED sebanyak 10 buah, kemungkinan kalau misalnya Anda setel nilainya 1 untuk menyala, dia nyalanya tidak terang karena keluaran arus maksimumnya adalah 15 mA. Anda bagi jadi 10, prinsip Kirchhoff ya. Untuk yang paralel bahwa I-nya dia akan terbagi kan jadi 10 gitu. 10 mA gitu. Jadi 1,5 ampere. 1,5 ampere untuk menghidupkan LED itu dia akan kurang ya, apalagi lebih banyak. Anda silakan bisa baca sumbernya dari dataset ini. Kemudian rangkaian Anda bisa menggunakan ini ketutup ya. Sebenarnya ada rangkaian di sini. Anda menggunakan penyearah dan juga ada regulator. Jadi penyearah setengah, ada ya penyearah setengah gelombang, ada penyearah penuh. Kemudian Anda menggunakan regulator. Apa fungsi regulator? Regulator dia akan memastikan ya bahwa tegangan keluarannya itu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kalau misalnya Anda menggunakan regulator 7805, tegangan keluarannya itu adalah 5 volt dan dia tetap ya. Ripple-nya juga kecil. Apa itu ripple? Silakan Anda coba cari. Ripple tegangan gitu. Anda akan dapatkan beragam referensi terkait dengan ripple tegangan. Ini rangkaian untuk sumber daya untuk microcontroller 8051. Keluarannya 5 volt. Sumbernya dari AC yang kemudian dia di step down ya oleh transformator, kemudian akan disearahkan oleh dioda. Ini berarti merupakan penyearah setengah gelombang. Nanti Anda pun akan mendapat penyearah gelombang penuh. Gelombang penuh itu seperti ini. Dia menggunakan bridge rectifier seperti ini. Jadi jembatan penyearah menggunakan dioda, 4 buah dioda, Anda akan mendapatkan penyearah gelombang penuh. Dan ini 7805 adalah regulator. Di sini regulator ya 7805, bridge rectifier-nya ini adalah sebagai penyearah. Kemudian trafo ini dia digunakan untuk step down, untuk menurunkan tegangan dari 220 menjadi 6 volt. Anda diharapkan mampu ya untuk menjelaskan prinsip kerja dari diagram rangkaian ini. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan beragam tegangan 12 volt dengan 6 volt, Anda bisa menggunakan 2 buah regulator seperti ini. Yang pertama keluarannya itu adalah 12 volt, kemudian yang kedua adalah 6 volt. Kira-kira seperti ini ya. Anda bisa menjelaskan ini. Kemudian kontrol reset. Di bagian kontrol reset dia digunakan untuk menginisiasi SFR. Apa itu SFR? Tadi sempat disinggung juga bahwa SFR ya adalah Special Function Register. Semua nilai yang ada di SFR ini dia nilainya akan sesuai dengan nilai default pada saat reset. Ada yang 0, semua 0 ya. Ada yang semua 1, ada yang nilainya tertentu. Anda bisa membaca nanti di nilai default untuk SFR ya, nilai reset untuk SFR itu nilainya berapa, begitu reset dia akan kembali ke nilai default tersebut, terutama untuk PC atau program counter. Jadi nanti program counter dia alamatnya akan menjadi 0 begitu reset ya.
implikasinya adalah kalau misalnya program nilainya 0, maka dia akan mengeksekusi kode yang tersimpan di memori program di alamat 0, baik yang internal maupun yang eksternal, tergantung nanti konfigurasinya ya. Ada yang external access sama dengan 0 untuk menunjukkan akses dari internal, atau EA sama dengan 1 untuk yang eksternal. Nah, reset dia terjadi biasanya selama 2 cycle mesin atau 24 periode clock. 24 periode clock Anda tinggal berapa, kalau misalnya ingin coba dikonversikan menjadi berapa milidetik, Anda tinggal kalikan ya dengan periode clocknya berapa. Sinyal reset adalah asinkron terhadap clock internal. Begitu Anda tekan reset, maka secara asinkron ya, tanpa menunggu transisi naik clock maupun transisi turun clock, program counter nilainya 0, FSR dia nilainya akan sama dengan default. Ini adalah terkait dengan reset. Nah, yang reset itu bisa dibuat ya secara power on reset. Apa artinya power on reset? Power on reset itu artinya kalau kita mencolokkan, memberikan power, memberikan daya, memberikan tegangan ke microcontroller, maka microcontroller dia akan melakukan reset secara otomatis. Bagaimana kemudian itu bisa dilakukan? Itu nanti tergantung dari pin resetnya. Pin resetnya itu aktif tinggi atau aktif rendah. Kebetulan di sini diagram ini ya, dia itu adalah aktif tinggi. Begitu aktif tinggi, dia mengharapkan nilai 1 untuk reset. Nah, kita coba rangkaian mana yang kemudian memberikan nilai 1 ya, atau tegangan logiknya itu ada 5 volt agar dia bisa reset gitu di sini. Anda bisa melihat dua komponen penyusun power on reset, yaitu C yang 10 mikroampere ini dengan resistor yang 8,2 kilo. Prinsip kerjanya itu adalah kalau misalnya VCC diberikan ya, maka C ini dia akan lambat laun mengisi ya, charging gitu. Pertama dia tegangannya 0 gitu. Sehingga VC akan sama dengan 0, sedangkan V reset dia akan sama dengan VCC dikurangi VC. VC-nya sama dengan 0, maka dia akan sama dengan VC. Akan sama dengan VCC ya, reset sama dengan VCC yang nilainya sama dengan 1. Yang akan mengakibatkan microcontroller ini dia akan reset. Nah, lambat laun C ini kan dia akan terisi. Muatannya akan mengisi kapasitor ya, kapasitornya akan terisi muatan sampai waktu tertentu sehingga VC-nya itu akan sama dengan VCC, akan mendekati ya nilai VCC penuh lah, artinya dia sudah terisi penuh karena kapasitor itu dia mampu menyimpan tegangan, induktor dia mampu menyimpan arus. Anda belajar ya di LDAS, elektronika dasar, bahwa ada komponen yang dia itu sifatnya bisa menyimpan tegangan maupun bisa menyimpan arus. Yang menyimpan tegangan itu adalah kapasitor, yang menyimpan arus itu adalah induktor. Nah, ini kapasitor dia akan menyimpan tegangan. Lambat laun dia nilainya akan sama dengan VC, sehingga tegangan yang ada di V reset dia akan mendekati 0 karena dia VC ini dia akan mendekati VC ya, VC itu adalah tegangan kapasitor, dia akan mendekati VCC. Berarti VCC kurangi VC yang mendekati VCC hampir mendekati 0 di RST. Sehingga dia nanti operasinya adalah operasi normal. Tidak akan terjadi reset. Resetnya dia dalam waktu tertentu, kemudian dia 0 secara otomatis. Ini kita sebut sebagai power on reset. Nah, kita pun bisa memberikan reset yang sifatnya manual. Reset yang sifatnya manual itu diberikan oleh satu tombol ini ya. Button ini dia digunakan untuk melakukan reset secara manual. Kalau ditekan, maka RST dia nilainya akan sama dengan VCC yang akan mengabarkan rangkaian tadi reset. Perlu diingat bahwa TVC ya, TVC itu dia harus lebih dari 2 periode 2 siklus ya. Ini kita 2 siklus mesin atau 24 periode clock. T-nya berapa nanti Anda coba konversikan saja. Kalau ini reset gitu, power on reset.
Bagaimana kemudian aktif rendah? Aktif rendah modelnya seperti ini. Anda silakan nanti bisa menganalisisnya rangkaian ini. Baik, kita